Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Pak Musri. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lainnya. Hari ini saya Ade Bagja mencoba menjadi moderator dengan segala kekurangan yang ada. Saya mau belajar gitu kan ya, kalau mau salah tolong dikasih tahu gitu aja. Ini banyak yang memang harus dibetulkan. Nah, yang pertama yang ingin dilanjutkan adalah bahwa ini saya berusaha untuk mentarkib surat Al-Baqarah 28 dan 29, di mana ayatnya adalah yang pertama, ayat 28, kutiba takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sementara untuk yang ayat 29-nya lanjutannya adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilal samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tarkib untuk surat ayat 28 adalah kaifa. Kaifa itu adalah bagaimana, itu merupakan isim istifan. Lalu takfuruna, kalian kafir, itu adalah fi'il mudhari dengan wazan tiga, domirnya hum. Lalu bi itu adalah kepada huruf jar, dan Allahi, Allah itu adalah lafaz zalalah. Lalu wa, dan itu adalah waw, waw dari hal. Kun itu merupakan isim kana, dan tum kalian itu adalah domain mutasil. Seterusnya adalah amwatan merupakan orang-orang mati, merupakan isim nakiroh dan khobar kana. Dan fa-nya adalah maka, itu merupakan fa'atop. Dilanjutkan dengan ahya, dia menghidupkan, merupakan fi'il madi, wajan 7, domirnya huwa, kalian, domir mutasil daripada antum. Lalu berikutnya adalah suma. Suma kemudian itu merupakan huruf athof. Yumi itu merupakan dia mematikan, fi'il mudhari, wajan 7, domirnya huwa, kalian, domir mutasil antum. Dilanjutkan summa, kemudian itu merupakan huruf athof. Yuhyi, dia menghidupkan, merupakan fi'il mudhari, wajan 7, domirnya huwa, kalian, domir mutasil. Suma kemudian huruf athof, di mana ilaya adalah kepada, merupakan huruf jar, dan hi-nya adalah majrur, domin mutasil wa. Lalu turjaun itu adalah kalian dikembalikan. Itu merupakan fiil mudhari mabdi majhul wajan 2. Berikutnya adalah, tadi adalah yang disambung digabungkan dengan sorofnya. Sekarang kalau kita lihat nahunya, maka sebetulnya adalah kalimat kaifa itu merupakan hal, lalu dilanjutkan oleh takfuruna billahi, itu merupakan fiil fa'il, dan halnya itu adalah mengapa kamu kafir kepada Allah. Lalu ada wa itu merupakan wa hal, menggabungkan dua hal, hal yang di atas dengan hal yang di bawah, di mana yang namanya eh, wa kuntum itu merupakan apa, wa kuntum amwata, itu adalah padahal kalian orang-orang mati, itu adalah mubtada, di mana mubtadanya adalah kuntum, sedangkan khobarnya adalah amwata. Lalu disambung dengan fa merupakan fa atau gitu. Ahya ahya adalah dia menghidupkan, yang merupakan fiil fa'il, lalu kumnya merupakan maf'ul bih. Suma itu adalah kemudian huruf atof juga, itu penghubung. Yumi itu dia mematikan, adalah fiil mudhari domar huwa, huwa ya. Lalu kumnya adalah kalian, itu merupakan pasangan dari fiil fa'il dan maf'ul bih. Berikutnya adalah suma, kemudian itu adalah huruf ataf juga, di mana dia kalimatnya adalah yuhikum. Yuhikum adalah dia menghidupkan kalian, itu adalah fiil fa'il dan maf'ul bih gitu. Jadi yang terakhirnya adalah suma, ya adalah huruf ataf. Lalu ilaihi turja'un, ilaihi merupakan hal,
atau saya kadang-kadang nyebutnya muta'alik, itu mungkin salah, mohon maaf. Lalu turja'un adalah kalian dikembalikan, itu adalah pasangan daripada fiil dan naibul fa'il. Nah, untuk surat Al-Baqarah 28 ini, menurut pengamatan saya, ini adalah urutan huruf yang digabungkan dengan berbagai macam wa, fa, lalu summa, dan yang terakhir adalah summa. Jadi itu adalah satu level semuanya. Itu adalah untuk Al-Baqarah ayat 28. Izin Pak Musrif lanjut ke Al-Baqarah 29 atau diskusi dulu? Silahkan dilanjut aja sekalian. Ya, Pak Musrif. Jadi untuk ayat 29, huwa-nya adalah dialah, dia merupakan domain mutasil gitu aja. Lalu alazi itu adalah yang, itu merupakan isi mausul. Holako menciptakan, itu adalah fiil madi wajan 4 dengan domir huwa. Lalu lakum bagi kalian, ini digabungkan tidak dipisah antara la dan kum, merupakan sebuah hubungan lakum. Lagi kalian itu adalah huruf daripada huruf jar dan domir antum. Maknya apa? Itu adalah merupakan isi mausul, dan fi itu merupakan pada, itu huruf jar. Ard itu adalah bumi, isi ma'rifat majrur. Lalu jami'ah merupakan seluruhnya adalah isim nakiroh silah. Berikutnya dihubungkan dengan kata summa, di mana summa itu adalah kemudian, itu merupakan huruf atop, dilanjutkan oleh eh, istawa, itu adalah dia menuju, itu adalah fi'il madi, wajan 10, domirnya huwa, ila merupakan kepada huruf jar, dan asma'i itu adalah langit, itu adalah isim markab dan majrur, itu pasangan daripada jar dan majrur. Itu lalu asmawa itu langit, berikutnya adalah fa, gitu. Fa itu adalah eh, maka huruf atop, huruf atopnya adalah yang ke-10 ke asma, tawa. Lalu sawa'a itulah dia menyempurnakan, dan 13 domir huwa. Hunna-nya itu adalah domir mutasil hunna. Lalu sab'a itu 7, itu adalah isim mausul. Lalu samawat itu merupakan langit, isim nakiroh majrur. Sebentar, oke. Lalu yang berikutnya adalah wa, waktu dan itu merupakan huruf atop, huwa merupakan dia domir mutasil, baru bi dengan huruf jar, kulla segala bukan isi majrur, lalu syai'in merupakan sesuatu, isim nakiroh mansub, dan alima itu merupakan maha mengetahui, isim nakiroh. Nah, kalau kita lihat itu di sini adalah ada pasangan yang namanya 67 itu adalah jar majrur, lalu untuk 567 digabungkan sebagai apa, oleh isim mausul, merupakan dia mausul sifat. Tapi sebelumnya dari awal alazi, itu alazi itu sampai dengan 8 jami'an itu merupakan mausul sifat pasangannya karena didahului oleh isim mausul. Yang yang setelahnya adalah, ini adalah ilaihi samai, itu merupakan jar majrur. Lalu sab'a samawat itu adalah moduf-moduf ilaih gitu. Sedangkan untuk yang 2021 itu adalah bikuli, adalah jar majrur, di mana digabungkan dalam sebuah 20, 21, 22 itu adalah bikuli syai'in, itu merupakan mudhof ilaih. Nah, kalau kita lihat bagaimana nahwunya, maka untuk yang 29 ini huruf yang pertama huwa, dia adalah mubtada. Lalu setelah itu adalah khobar, di mana khobarnya itu adalah alazinya lakum ma fi sama apa fil ardi jami'a, itu khobarnya. Jadi khobarnya itu adalah dari 2 sampai dengan 8, di mana di dalam khobar ini ada silah, silahnya itu keterangan, keterangan apa? Keterangan yang mengatakan lakum ma fil ardi jami'a. Jadi dia menciptakan bagi kalian apa-apa pada bumi seluruhnya. Nah, di dalam silah itu ada fiil fa'il, itu adalah dari holako. Lalu ada hal untuk yang namanya lakumnya, lalu maf'ul bih ma apa yang, nah maf'ul ini adalah ada halnya, yaitu adalah huruf fi aldi. Lalu yang terakhir adalah jami'ah. Jami'ah ini adalah merupakan silah lagi gitu. Jadi di dalam silah ada silah gitu. Berikutnya adalah yang namanya asmawa,
itu adalah fiil fa'il, lalu ilaihi samai itu ada halnya pasangan daripada fiil fa'il dan hal. Berikutnya disambungkan dengan kalimat berikutnya anak kalimat di mana anak kalimatnya itu sama wa'il uhunna. Ini adalah di sini ada fiil fa'il, ada maf'ul bil pertama. Maf'ul pertama itu adalah nyah hunna gitu. Lalu disambungkan dengan maf'ul bih yang kedua yaitu sab'a samawat. Jadi 7 langit itu merupakan maf'ul bih yang kedua daripada fiil fa'il dari dia menyempurnakan. Jadi dia menyempurnakan gitu nyah gitu dengan yang maf'ul bih duanya adalah 7 langit itu. Lalu kalimat berikutnya adalah di mana huwa ini merupakan mubtada, ini merupakan kalimat baru sebetulnya terpisah dari kalimat yang 1 sampai 18. Jadi yang 19 sampai 23 itu adalah kalimat baru di mana huwanya itu adalah mubtada sampai dengan 22. Jadi huwa bikul syai'in itu merupakan mubtada di mana di dalam mubtada itu ada halnya itu apa yang menerangkan yang dianya itu, Allahnya itu dengan segala sesuatu di mana khobarnya itu adalah alima, maha mengetahui. Ini adalah khobarnya. Jadi kalau kita lihat terjemahannya satu persatu dari ayat 28 adalah untuk yang pertama yang kaifa takfuruna billahi itu adalah mengapa kamu kafir kepada Allah. Lalu kita lihat wa kuntum amwatan yaitu ada apa fa ahyakum itu merupakan adalah padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu. Itu jadi ini mati lalu dihidupkan, lalu berikutnya adalah summa yumitukum gitu. Summa yuhyikum kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Lalu yang berikutnya adalah summa ilaihi turjaun. Itu merupakan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Untuk yang Al-Baqarah ayat 29 ya, maka ini adalah satu fil ardi jami'a itu merupakan dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Berikutnya adalah ditambah dengan kalimat yang kalimatnya itu adalah satu level gitu. Itu adalah summa asfata il illa sama i yaitu adalah sampai dengan sawa'u kunna sab'a samawat itu adalah dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan ditutup dengan kalimat yang terpisah yaitu huwa bi kulli syai'in alim yaitu adalah dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Itu adalah kalau kita lihat tarkib daripada surat Al-Baqarah 28 dan 29. Izin untuk menampilkan dari bagannya, maka untuk Al-Baqarah ayat 28 ini menjadi seperti ini karena bukan apa-apa. Menurut pengamatan saya, yang namanya yakfuruna billahi itu sama levelnya dengan kuntum amwata dan berikutnya. Sehingga pembagiannya adalah fi'il fa'il dengan hal, lalu dilanjutkan dengan mubtada khobar, lalu dilanjutkan dengan fa dan maf'ul bih, lalu sama fi'il fa'il maf'ul bih, fi'il fa'il maf'ul bih. Nah, kalau yang terakhirnya itulah summa ilaihi turja'un itu adalah hal dengan fi'il dan naibul fa'il karena itu adalah majhur gitu aja. Jadi kalau kita lihat seperti ini, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Sedangkan untuk Al-Baqarah 29, maka pembagiannya seperti ini, di mana huwalazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a itu adalah merupakan pasangan daripada mubtada khobar, di mana huwanya adalah mubtada, sementara khobarnya adalah alazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a gitu. Lalu di dalam khobarnya itu sendiri ada silah yang menerangkan bahwa kholakolaku ma fil ardi jami'a itu menerangkan kepada alazi gitu, itu adalah silahnya di mana di dalam silah itu ada kholako merupakan fiil fa'il, lakumnya adalah merupakan hal, ma-nya adalah maf'ul bih dan fi ardinya itu merupakan hal dan ditutup oleh jami'a adalah silah yang menerangkan kepada alazinya itu. Lalu berikutnya adalah anak kalimat bukan kalimat yang setara sebetulnya semua amwata illa illa
sama i itu merupakan fiil fa'il dan hal dan disambung kalimat berikutnya sawa'a kunna. Sab'a samawati merupakan fiil fa'il, jadi sawa'a itu adalah fiil fa'il, kunna merupakan maf'ul bi satu, dan samawati itu adalah mudhof ilaih merupakan maf'ul bih yang kedua. Lalu kalimat yang terakhir yang di akhir kalimat daripada Al-Baqarah ayat 29 adalah memang beda dengan yang sebelumnya sehingga ini menjadi garis tegas. Maka wahwa bikulli syai'in qadir itu merupakan pasangan daripada mubtada dan khobar, di mana mubtadanya adalah huwa bikulli syai'in dan alimu adalah khobar, dan di dalam mubtada ini ada halnya yaitu bikulli syai'in gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Musrif. Mohon maaf dengan apa kekurangannya, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak-Bapak kalau ada yang mau mulai membahas mengenai tabel, kembali ke tabel dulu Pak Ade. Yap. Ada Pak. Silakan Pak Rangkuti. Yang pertama Pak, yang di tabel yang sedang di-display sekarang itu, Bentar, Pak, bentar. Saya SPS dulu, Pak. Silakan, Pak. ya, itu Pak Ade, nomor 6 dan 7 itu kan kuntumnya. Seharusnya Ya, kan tidak dipisah itu ya, karena itu kan fiil madi ya, fiil madi nakis, sehingga itu jadi satu aja mestinya kuntum. Jadi itu menjadi fiil madi nakis, sehingga di kolom naunya itu sekaligus fiil madi nakis sekaligus menjadi mubtada seperti itu eh, mestinya. Kuntum kan fiil siap, madi ya siap, Pak siap, Ade ya. siap. Ya, itu Ya, yang pertama. Ya, Terus yang satu-satu kedua, dulu Pak Rangkuti. oh, Silakan Pak Ade. oke. siap, Pak. Pertanyaannya, kun itu fiil atau isim atau apa? Kalau saya tahunya isim, Pak. Kalau yang pada saat di sini. Tanda-tanda isimnya apa? Isim itu kan Mohon maaf. bertanwin, ada alif lam gitu kan. Ya kan? Ya, betul. Ini saya nggak ngelihat ini, iya apa, alif lamnya nggak ada dan Ya, sebagainya. jadi gini Pak Ade, kun itu bisa jadi Ya, fiil, tapi kalau kun aja itu iya. menjadi fiil amr. Kun Oh, itu fiil siap, Bapak. amr. Nah, tetapi nanti ketika tumnya bingung, ini apa? Nah, sedangkan kalau fiil madi ada kuntum. Kalau fiil madi ada kuntum. Hmm. Kalau kuntum fiil madi itu akan memiliki domir antum. Domir antumnya Betul. itulah yang jadi mubtada. Gitu. Itu pernyataannya Siap. Pak Rangkuti tadi. Jadi Muzi. harusnya Ya, Pak Putih. Siap. nomor 6 dan 7 Parangkuti tadi ya. Jadi nomor 6 dan 7 itu tidak dipecah dua, tapi jadi satu, namanya kuntum, dan dia adalah fiil madi. Wajan berapa fiil madinya? Siap. Wajan 3. Domirnya antum. Nah, domir antum itu di kanannya mubtada, sehingga nomor 7 hilang. Siap. Ya, Wajan Ya, 3, Pak ya? 3 kalau kuntum. wazan 3. Ya. Karena yakunu. Dan antum itu sebagai isim kana. Sebagai isim kana, baru Ya. ditulis sebagai Ya. isim kana. Itu antumnya sebagai isim kana. Gitu. Oke, itu nomor 1. Pak Rangkuti teruskan nomor 2-nya apa? Ya, satu lagi Pak. Ya, kalau saya berpendapat kalau kita lihat artinya ya, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Awalnya kalian kondisinya mati kok begitu, lalu kemudian dihidupkan, lalu kemudian dimatikan lagi. Sehingga kalau dari situ menurut saya itu lebih tepat menjadi hal di kolom nahunya itu ya dari kolom 5 itu bahkan mungkin sampai ke bawah sekali ya itu menjadi hal di kolom nahu yang kedua ya jadi hal kedua ke domirnya nomor 2 ke takburun ya berarti ke antum.
Oke. Jadi Pak Ade, saya perjelas. Pak Ade sudah mengatakan nomor 5 itu wauhal. Betul kan? Betul. Betul. Kalau wauhal, maka Patuh. kalimat berikutnya statusnya menjadi hal. Satu kalimat komplit, yaitu mubtada khobarnya. Hmm. Siap. Nah, mubtada dan khobar itu satu kalimat komplit itu menjadi hal bagi kalimat di atasnya. Jadi itu kuning berarti mubtada khobar warnanya menjadi hijau. Betul. Gitu kan? Siap. Nah, bukan yang itu. Oh, enggak, Yang ini hijau, Pak, mubtada ya? khobarnya yang hijau, yang itunya udah tadi udah betul kuning. Yang tadi yang tegaknya kuning itu jadi H. Oke. Nah, yang itu yang hijau. Tapi nggak usah diteruskan dulu. Tadi pertanyaan Pak Rangkuti itu belum Siap. selesai. Pak Ade kan bilang di situ nomor 9 wawu atop ya. Iya. Betul. Kalau Iya. wawu Pak atop, Pak. atop, Mantapnya kemana? nah maktubnya itu berarti si 68, 7-nya sebetulnya sudah hilang ya. Si 68 itu adalah menjadi eh, dia maktub ke situ ya. Dan jadi asalnya yang 10 11 fiil fa'il maf'ul bi 10 11 yang Pak Ade 10 11 itu di Ya. sorof harus ada tegak namanya Oke. maktub ke 68 ya, gitu ya kira-kira. Akibat itu dimaktubkan, maka halnya menjadi bertambah panjang. Hmm. Gitu. Maktub Dan kenapa? seterusnya ternyata nyambung sampai ke Ujung. ujung, sampai ke 20 gitu. Jadi halnya panjang sampai ke bawah. Iya. Ya ke ujung Dan, bawah. tetapi setiap Hal yang ini, Pak. segmen, Hal iya, yang ini. betul. Tetapi setiap segmen, artinya Atau setiap segmen, jadi setiap kalimat sempurna harus ditandai maktub kemana, maktub kemana, maktub kemana. Gitu. ya Oke? setiap suma itu harus ada Begitu, Pak. mana? Ya, betul. Terus di sebelah kiri si maktubnya tidak sendiri, ya gitu ya. Terus, oke, itu Pak Rangkuti. Iya, Silakan, masih ada Pak Taufik, silakan. Iya, kebetulan sama ya. Apa tadi maktub tadi itu mulai dari suma yang pertama itu kan itu Mhm. ke 67. Kalau tadi kuntum dari gabung kan penomorannya jadi berubah ya. Ya, ya, Jadi ya. amuatan tuh nomor 7 sebetulnya. Jadi Ya, nanti jadi Nanti nomor 20 ini terakhir. dihapus, Pak. Dihapus, Pak. Dihapus, ya Pak. kalau Nanti, itu Pak. Ya, dihapus maka maktubnya ke 67 ke kuntum amuatam Nah, itu udah dihapus, Pak. ya, ya. Itu tapi bukan 8 jadi 7, yang 8 jadi bukan 7. penomorannya Pak Siap, siap, Rocky. siap. Ya. Oke. Dan itu di setiap setelah summa itu setelah urwat itu selalu maktubnya ke yang sama ke 67 ya Hmm. kan ada Ya, boleh ke 67 atau boleh ke atasnya sama aja. iya. iya ya Oke. gitu. Kemudian Udah, Pak. nah cuman dari eh oh ya udah ini udah tulis hal ya di atas ya Ya. kaifanya sebagai hal. Kalau Ya, untuk ini udah oke menurut saya udah Oke. sama gitu. Di bawah ada nggak tabel bawah? Kalau yang bilah tuh yang nomor 3 sampai 4 itu punya Mhm. maf'ul bih ghairu sharih. Iya. Oke, Pak De. Iya. Ini kafir, kalian kafir itu memang tidak Yep. awalnya tidak membutuhkan maf'ul bih, tetapi agar Allah itu menjadi maf'ul bih bagi kafir karena ini kan kepada Allah, maka billahi itu menjadi maf'ul bih ghairu sharih seperti Ibu Lisma katakan. Iya. Memang kalau baca di Irobil Quran bilangnya cuma dia adalah muta'alikun ke itu ya ke fiil, tetapi artinya bahwa dia bergantung ke situ di dalam makna itu adalah menjadi maf'ul bih ghairu sharih. Clear ya. Ya. Kemudian apalagi silahkan itu kuntum juga bukan hanya isim kana tapi ya fiil madi wajan 3 dulu udah betul terus ke bawah fiil madi oke. Terus ada lagi nggak di tabel Takfuru ini domirnya antum Pak, takfuru. yang mana
Takfuru, No, takfuruna. nomor Nomor Pak Prawoto, nomor dua. Berdua. nomor 2. Hmm. Domirnya Antum. antum. Takfuruna Oh iya, karena pakai ta, betul betul. karena pakai ta di depannya, belakangnya una menjadi antum. Ya. Wajannya 3 fiil mudhorik betul. Itu dari 840 32 ya. Kalau ada Ya, yang menulis di buku kosakatanya itu adalah 840 urutan 32. Ada lagi ya. silahkan. Hmm. Tinggal Kalau lengkapin aja Pak Bawahin. Adik, majrurnya segala gitu belum ditulis itu. Misalnya di Allahi, mana? Oh ya, Allahi. Alohi itu lebih Ini baik di situ majrur ya. Lafaz jaljalah boleh, tapi koma majrur boleh. Sama. Majrur ya, boleh. Berikutnya apalagi? Anu, oh udah motong bukan Anu nggak ada di sini, nggak ada anu. Bawahin coba, Pak, Pak. Gimana? Pak Rudi, mohon maaf, boleh saya tanya Mungkin sedikit, Pak? ditambah ini, maaf tadi yang anu tadi Pak, yang baris 7 itu isim nakiroh mansub gitu, khobar kana Kobar kana, oke, boleh ditambahin. Silakan mansub. Pak Widi, ada pertanyaan? Iya Pak, maaf ini kalau saya mau tanya yang baris 1 Pak, kaifa itu kan Mhm, isim istifham. mhm, Ini kan ditulis sebagai hal ya. Apakah mhm. boleh isim istifham itu sebagai mubtada, Pak? Oke, begini. Pak mungkin bisa baca di pekan 47 halaman 712. Iya. Nah, di situ dinyatakan bahwa kaifa itu menjadi hal. Kenapa bukan jadi mubtada? Karena itu adalah nanti jawabannya adalah hal gitu. Kaifa, bagaimana kafir kepada Allah? Nanti jawabannya, kalian kafir kepada Allah sesuatu karena gitu ya, kafir kepada Allah karena dia tidak percaya sebelumnya mati, dia tidak percaya akan dimatikan, dia tidak percaya akan dihidupkan kembali, dan dia tidak percaya suatu hari dia akan dikembalikan ke Allah gitu. Itulah halnya, sebetulnya halnya di situ itu nanti hal jawaban gitu. Maka kalau lihat di pekan 47 halaman 712 ada keterangannya kaifa itu adalah hal gitu. Itu Pak Widi ya. Iya Pak, baik Pak. Terima Nanti kasih Pak. dibuka lagi aja di Baik, 712 ya. baik Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada kita ke tabel berikut. Bawahin. Kalau baris 67 Bawahin itu dulu, Pak. maktub Ya. ke 2 Ulangi. sampai 4 enggak Pak ya? Ulangi. Dari- Ini Pak Sugeng. Iya Pak. Masih Iya, Pak. tabel sebelumnya ya? Iya Pak, masih tabel sebelum tadi. Ya, Yang monggo. di baris 28, Pak. 67 itu apakah tidak maktub ke ini Pak ya? 24. 24 Pak ya? Nah, begini. Kalau 6 dan 7 maktub ke 24, maka wawunya bukan wawu hal. Oh. Nah, itu bukan wawu hal ya. Dan kalimatnya bukan istinaf. Kalau wawu hal itu asalnya dari istinaf, tidak berhubungan. Sekarang mari kita periksa apakah ini berhubungan atau tidak. Kalau misalnya, bagaimana kalian kafir kepada Allah dan gitu ya. Ya. Kalau di situ bagaimana antum kalian adalah orang mati, gitu pertanyaannya. Maka dia akan menghidupkan kalian dan seterusnya, itu akan nyambung lagi terus sampai bawah. Itu bagian daripada pertanyaan jadinya. Kan tidak, pertanyaannya hanya di atas saja. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wawunya itu wawu hal, sehingga diterjemahkannya bukan dan. Sedangkan Seperti halnya atau, tetapi padahal. atau sedangkan. Nah, kalau hal itu padahal, sedangkan, sehingga. Nah, itu biasanya terjemahannya wawu hal itu padahal, sedangkan, sehingga, dan seterusnya. Gitu. Ya. Itu Ya, Pak Sugeng. Baik, makasih Pak. Ngaruh ke Oke, Pak, ke tabel berikut. Bukan ke gambar, ke tabel. Ayat 29, ya.
Pak, masih ada Pak di bagian akhir dari tabel pertama Pak. Silakan ya. Jadi di bagian akhir dari tabel pertama itu bisa beberapa kemungkinan sebenarnya. Summa ilaihi turja'un itu ilaihi ini bisa menjadi apa? Mubtada khobar muqaddam ya. Sedangkan turja'unnya menjadi mubtada muakhar. Tapi bisa juga ilahi turja'un ini adalah khobar dari mubtada yang mahzuf. Karena ada antum setelah summa ini gitu. Nah, jadi saya mau bertanya ini gimana? Oke, sebentar. Untuk yang kemungkinan pertama, apabila ilaihi sebagai khobar muqaddam, maka berikutnya harus dicari mubtada muakhar. Bisakah turja'unna itu menjadi Bisa. mubtada? Oh, dia fi'il nggak bisa ya? Nggak bisa, dia fi'il. Harus isim. Nggak bisa. Oke. Iya. Sedangkan yang kedua, bisakah ilaihi itu menjadi khobar di mana ada mubtadanya yang mahdhuf? Pertanyaannya, takdirihinya apa? Perkiraannya apa? Antum, Pak. Antum, jadi kalian kepadanya. Kalian adalah kepadanya, begitu kan? Iya. Kepadanya Kalian- kembali. Kepadanya kembali. Jadi khobarnya itu turja'un juga ikut gitu. Ilaihi turja'un itu jadi khobar gitu. Kalau ilaihi turja'un sebentar. Ilaihi dengan turja'un hubungannya apa? Ya, enggak bisa. Ini mah Nggak kan bi- kalimat fi'li ya, Pak. Nggak bisa, Udah. nggak bisa. Ini kalimat Pak Fauji, ini kan kalimat fi'li ya sebetulnya. Ya, ini nggak bisa. Ini fi'liyah. Gitu. Kalau paling maf'ul muqaddam kalau kita itu Ya, kalau maf'ul muqaddam itu Masih mungkin muqaddam bisa. ilaihinya. Iya. itu bisa masuk. Ya. Oke, kalau maf'ul muqaddam mungkin saja ya, tapi harus ditanya dulu, dikembalikan itu sudah ada maf'ulnya, yaitu sebagai naibul fa'ilnya. Antumnya ya. Sudah diambil maf'ulnya oleh si naibul fa'il. Ya. Jadi sisanya menjadi hal gitu, ya. Oh, gitu ya. Itu caranya. Oke, tabel berikut. Siap. Silahkan mulai. Itu kenapa silahnya yang di sebelah kanan jadi hijau ya? Sebentar, Pak Ade Bagja itu sering tidak masuk KTI ini. Ada Pak sila Ade, sinambung. Masuk, Bapak setiap KTI masuk. silah itu tidak boleh di kanan. Nggak ada kan? Nggak boleh, silah itu di kiri. Jadi itu dihilangkan saja. Betul. Warna hijau itu, jadi warna hijaunya fi'il fa'il, hal, maf'ul bih. Itu udah betul. Jadi hijaunya sampai maf'ul bih saja. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian Bapak bilang ada hal. Nah, ini agak berat Silah ini gitu. menetap menjelaskannya. Tapi silakan Ibu Lisma mau menjelaskan apa untuk 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Itu kan yang jami'an juga kan bukan silah ya itu. Oke. Pak Ade, untuk jami'an lihat pekan 34, ditulis dulu di situ biar Kak lupa. Jami'an, nah di situ. Pekan 34, halaman 505. Nah, jami'an itu di situ akan dikatakan dia Halaman berapa, sebagai Pak Musaid? 505. 505. Kasih tanda panah ke kanan, dia sebagai taukid. Nah, kalau dia sebagai taukid, jami'an itu berarti yang di atasnya mu'akad. Ya, jar majrurnya fil ardinya itu adalah menjadi mu'akadnya. Sehingga mausul silahnya bablas. Iya. Jadi nomor 5, 6 berapa itu? Bukan 5, 6, 7, 8 itu mausul silahnya nyambung, Pak. Yang mausul silah dulu.
Sudah. Dari Ini nih. Pak, Bukan, Udah. yang Atau ini kiri. nih. Nah, gitu. Iya. dari 6 mungkin Mafil Ini arti sampai jami'an, Pak. Mafil 78. arti dari jami'an. 6 mungkin Pak. Kan 68. MS dari 5 kalau Iya. MS. Hah? Kan Oh, mausul. dari 5. 6 sampai 8. Lakumnya belum dipisah. Kayaknya Lakumnya ada soalnya yang ada masih yang kurang disatuin barisnya. Pak. Oh, iya. oke. Ya, Lakum. mohon maaf. Makanya Mundur, gesek kalau gitu 1. mundur dulu. Nomor 4 dipecah 2 gitu loh, Pak Ade. Jar majrur. Nomor 4 dipecah 2. Jadilah aku. Ya. Oke. Halnya sendiri. Ya. Itu dulu usulannya Parangkuti itu. Lakum itu katanya nggak usah dipecah 2. Udah aja kan kita udah pasti tahu itu jar majrur. Ke depannya Parangkuti ya. gimana? Mau dipisah atau tetap ke depan? Enggak, yang dulu saya maksud Pak, kalau li dan la itu kalau ketemu dengan domir seperti kum dan ini ya itu pasti la, tidak akan mungkin li, begitu Bu dulu. Begitu Pak penjelasannya. Enggak mungkin likum, pasti lakum. Oke. Ya, Kita ya. teruskan dulu. Ini ada yang Ya, penting ya, ini. Pak. Ya. Nanti Ini ada diedit Pak. penting. Ini diedit Pak. Dah nggak apa-apa lah kalau lakum itu di situ nanti diperbaikinya gampang. Iya, Tapi justru sudah. dari nomor 5 dari mak itu yang paling penting. Coba 5. Nomor 6. Hah? Nomor 6 kali ya. Oh sekarang jadi Coba jadi 6 6. Pak sekarang Pak. Iya, Ya, nomor 6. siap. Sekarang jadi 6. Dari 6 MS sekarang udah nyambung, ya kan? Kenapa bisa nyambung sampai bawah? Karena si nomor 9 adalah taukid. Taukid kemana? Muakadnya adalah 78 gitu. Sehingga di situ tulisan JM-nya nyambung sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah, sampai ke nomor 9. Itu JM, tapi status jar majrurnya itu koma mau MT muakad taukid. Muakkad. Nah, MT muakad taukid, JM koma MT di kanan yang tegak, yang tengah. Nah, itu koma itu kira-kira. Ini ada sebuah sebuah solusi untuk sebelah kanannya. Akibatnya kembali ke kanan. Halnya itu sesuai warna merah JMMT, berarti semua itu adalah hal. Tidak ada silah di bawahnya. Gitu. Jadi halnya Iya Pak, saya nyambung. bingung Pak di mana tuh Pak. Nah, udah betul. Tetapi halnya itu bukan hal ke seperti yang atas itu udah benar. Fi'il, fa'il, ada hal, ada maf'ul bih. Kemudian ini halnya itu bagian daripada si maf'ul bih karena mausul silah sih. Maf'ul bihnya itu ya kan akibat nomor 6, 7, 8, 9 itu semuanya maf'ul bih. Tetapi di situ nyelinap halnya itu jadi warna biru, jadi anak. Nah, ini yang menjadi masalah adalah halnya ke siapa? Gitu, ya. Karena fil ardi itu adalah hal. Halnya kemana? Kan gitu. Ini halnya adalah ke fiil yang mahdhuf istakoro. Dia menetap. Coba lihat dari kalimatnya. Dia yang menciptakan bagi kalian apa yang langsung di sini dikatakan di bumi seluruhnya. Yang di bumi seluruhnya apa? Gitu ya. Yang menetap di bumi seluruhnya. Begitu. Jadi apa yang setelah mausul itu pasti bususilah dan silah itu pada umumnya adalah fiil. Nah fiilnya nggak ada di sini. Yaitu hilang. Istaqoro. Dia menetap. Gitu. Jadi di situ hal, koma, hal ke yang si biru ya. Hal ke kok satu Mas? Nurul ya Bu Nurul. Ya Bu Nurul. Awan. Ke fiil mahdhuf istaqoro.
atau ke fiil mahdhuf apa saja sesuatu, pokoknya harus ada fiil. Setelah mausul kan ada silah, silahnya itu fiil gitu ya. Seperti tadi ada allazi, silahnya apa? Kholaqo, fiil. Nah, di sini ada ma. Tapi di sini langsung jar majrur, berarti ada sesuatu yang hilang di Iya, situ yaitu fiil. iya. Nah, fiilnya diperkirakan boleh saja yang lain, tapi misalnya istakoro, dia menetap, atau dia berada, atau dia ada, atau apalah pokoknya. Dia menduduki apa sesuatu yang sifatnya itu di bumi. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadinya betul ini sekarang warnanya. Oke. Berikutnya silakan tabel ini. Nomor 10 dan seterusnya. Itu hal yang terakhir, kenapa hijau, Pak? Itu anak kalimat. Hal yang terakhir bukan hijau, biru. Ini di bawah mubtada. Oh, Hijau. nomor Bu. Yang ini. Nomor. Mubtadanya bukan hanya huwa saja, Pak, itu. Sebentar. Nomor berapa? Nomor Bu Lisma, Bu 20, Lisma. 20. Ke bawah itu ada nomor 20. nomor 21 ya. Nah, gitu maksudnya. Nomor 21, 21. Jadi nomor 21 itu posisinya yang mudhof ilaihnya itu adalah posisinya kebalik itu. Kuli itu mudhof, sayin itu mudhof ilaih. Jar majrurnya bi kuli sayin. Jadi mudhof ilaihnya hanya 22 23, sedangkan jar majrurnya 21 22 23. Iya, kebalik itu. Kebalik, oke. Baru pertanyaan Ibu Lisma berikutnya kalau sudah dibalik. Nah, karena JM-nya mana aja, Pak? Kenapa jar majrur ini ya betul dari situ sampai ke 23. Iya. Jar majrurnya, tapi nanti posisinya di Tinggal balik dipindah hurufnya aja, Pak. MNI-nya jadi JM. Oke. Nah, itu jadi JM. Ganti aja si MMI jadi JM, kasih merah sampai atas. Ulangi, Pak. JM Ini itu MMI. dari 21 sampai 23. Tapi di kanan. Betul. Oke. Pertanyaan Bu Lisma itu adalah hal kenapa jadi hijau gitu loh pertanyaan. Kenapa dia anak kalimat ke mubtada? Hal itu ya hal terhadap sesuatu kepada mubtada atau kepada khobar gitu. Jadi itu warnanya harus kuning. Hal. Sama. Siap. Nah, kalau lihat dari kalimat dengan segala sesuatunya itu bukan dia, tapi maha mengetahui segala sesuatu. Saya ulangi. Lihat dari makna. Hal bikuli sayin artinya segala sesuatu. Segala sesuatunya itu bukan dia, tetapi segala sesuatunya itu melengkapi maha mengetahui. Artinya berarti gimana dong? Artinya maha mengetahui segala sesuatu. Jadi terjemahannya mubtadanya apa? Dia adalah khobarnya, maha mengetahui, maha mengetahuinya ditambah dengan hal segala sesuatu. Berarti tolong ditulis halnya supaya tidak salah. Hal ke 24. Hal ke 24. Nah, hal ke 24 gitu. Sama ini silakan. Sama ini ya, itu kan beberapa atof ya. Itu Oke. kemana nggak ditulis? Oke, tolong ya Pak Ade, 15, 16, 17, 18 itu adalah maktub ke atas ya, ke 11, 13, 11 sampai 13. Jadi tulisan tegak itu nanti. Di H, di kolom H. Gimana? Di kolom H. Di kolom H ya. Ya, nomor 15 sampai 18 tegak. Vertikal, itu pakai tulisan maktub gitu. Di kolom H aja Pak Ade. Iya ini udah. Ya, itu maktub ke gitu.
Maktub ke 39 ya? 3 3 sampai sampai 9 ya. Terus ya. Ya. Boleh ke 11, 13 boleh. Ke yang di atasnya. Biar kelihatan bahwa itu bersambung gitu. Bisa juga. Nanti di 11 13 maktub juga dibuat ke 39. Nah, baru di yang 11, 13 Ya. buat hal yang sama. Vertikal, Pak. Ya, tinggal apa? ke 9 sampai 13 ya kan? Itu bukan 3, 11 kepanjangan. 9. 11, 13. Hmm? 11, 13. Ke 3 sampai 9 Berapa? maktubnya ke 3 9 sampai sampai 11. Ke yang di atasnya aja. 11, 13. Nah, gitu Oh, ya. yang itu ya. Nanti Heeh. yang 11 13 ke maktubnya 3 sampai ke 3 9. sampai 9. Ya, itu betul. Ke 3 sampai 9. Betul. Oke. Yang mana, Pak? Ya, Yang Nah, 11 itu. sampai 13 ini. Ya, betul. buat juga seperti itu. Akibatnya, ada akibatnya nanti. Akibat digituin. Akibatnya mausul silahnya panjang Silahnya itu. sampai bawah. Mausul silah. Nah, gitu. Jadi, Pak, Mausul silahnya panjang dari alazi sampai ya, oke. Nanti sebentar. munasabah. Itu nanti digabung sehingga saya ulangi ya Pak Ade. Karena ini maktub yang ulangi ya. Yang 15, 16, 17 itu maktub ke 11, 13. Kemudian si 11, 13 itu maktub ke 3, 9. 3 dan 9 Pak. 3 minus 9 gitu ya. Dan itu berarti 39 itu apa? Silah. Kan 39 itu silah. 11, 13 juga silah. Fi'il, fa'il, kalimat itu adalah silah dari mausul di atas. Mausulnya apa? Aladi. Jadi kalau itu mausul silahnya panjang sampai ke bawah. Itu akibat panjang, maka di sebelah kanan khobarnya tidak berhenti di nomor 9. Ya. Yang kuning. Khobar yang kuning juga bablas ke bawah. Ya. Nanti MS yang ini juga bablas ke bawah. Oke. Nanti Sampai diperbaiki. sini, sampai Ya. sampai 18. Sampai 18. Oke. Oke, kemudian berikutnya adalah ini 16-17. Siapa yang akan mengevaluasi 16-17? 16-17 itu domir mutasil mansub, nakiroh mansub. Oh, ini kurang itu 16-nya. Itu kan hunna ya domir mutasil mansub. Sabaannya nakiroh mansub mudhof. Ya, mudhof ilaihi dengan 17-18. Mana? Sebentar Pak Ade, lagi dibahas. 17. Oh, mudhof ilaihi-nya ditulis juga mestinya. Yang itu loh. Yang di kolom sorofnya itu hunna sab'a samawat. Pertanyaan saya, sab'a samawati itu apa itu? Bukan maf'ul bih itu adat ma'dud ya. Menjadi adat ma'dud. Betul Pak Prawoto, itu adat ma'dud yang berupa mudhof ilaih. Oke? Yep. Nah, ingat. Jadi 16-17 itu adat ma'dud. 17-18 itu adat ma'dud yang berupa mudhof ilaih sehingga tulisannya samawatin. Samawati ya. Samawatin itu ya. Nah, Jadi itu sininya ditulisnya ya AM strip miring MMI atau MMI koma boleh MMI tapi koma AM adat ma'dud. Ya, itu adat ma'dud. Nah, si adat ma'dud ini biasanya menerangkan apa? Biasanya dia sebagai badal yang 7 langit itu kepada siapa?
kepadanya. Dia menyempurnakannya, nyahnya itu siapa? Si 7 lapis langit. Jadi itu sebetulnya 16 itu jadi mubdal dan badalnya si 18-19. Jadi akibatnya maf'ul bihnya tidak pakai 1-2 Pak Ade. Iya, Maf'ul ini bihnya cukup 1 biji aja maf'ul bih. Dia menyempurnakannya atau menyempurnakan 7 langit sama gitu. Karena nyahnya adalah 7 langit, yaitu 7 langit gitu. Karena badal kan. Jadi ini maf'ul bih satu kesatuan gitu. Oke, ada lagi perbaikan yang lain? Boleh Good. nanya Yes. aja Pak. Silakan Pak Rangkuti. Gini Pak, hanya ini saja mungkin di mana yang paling tepatnya menurut saya gitu pertanyaannya Pak. Yaitu kita pernah terakhir itu Pak tanya ya, wa huwa ala kulli syai'in wa huwa ala kulli apa itu? Ya, Yang Syai'in paling alim. banyak bahwa wa ya, huwa bi kulli syai'in alim. ya Ini betul. Pak, Ya. kalimat tipe seperti ini Mm-mm. kita sudah 3 kali membahasnya ya. Turun ke bawah. Eh, Ya. Yang dulu pernah di ayat 2, di surat kedua ayat 20, tipikal saja kalimatnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah di situ itu 1 kali disebut hal, tapi di ayat yang lain dengan kalimat yang sama persis itu menjadi maf'ul bih ghairu sharih. Jadi Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. ini saya ada di saya Pak ya. Kan sebentar. Yang Inahu, hu-nya pasti mubtada. Iya. Kodirunnya khobar. Khobar. Iya betul. Yang di tengahnya adalah hal. Itu betul. Terus? Ya, di ayat di surat ke-66 ayat 8 itu kan innaka ala kulli syai'in qadir. Ala kullinya itu Pak, ala kulli syai'in itu adalah maf'ul bih ghairu sharih. Kepada Dari siapa? Kalau Iya. maf'ul bih ghairu sharih harus kepada kalimat fi'liyah. Kalau inaka, kaknya itu mubtada. Kodirun itu khobar. Itu ismiyah, Pak. Itu ismiyah. Iya, saya hanya konfirmasi aja ya karena ini yang saya print ini kan yang jawaban jawaban resminya ya. Pekan berapa? Ayat surat ke-66 Arim ayat 8. Pekan Itu yang berapa? Pekan berapa tugasnya Pak? Nanti gini Pak Rangkuti, coba kirim ke saya by WA, tunjukkan supaya nanti apakah saya salah ketik, apakah ini ya, oke? Ya. Ini langsung aja Pak saya kirim karena kami sudah diskusi di grup, jadi sudah ada kalimatnya itu. Oke, silakan. Baik Pak. Iya. Ya, oke, nanti saya bahas. Baik. Oke, saya tunjukkan. Maaf, saya nggak bisa mengeluarkan video saya ngadat. Ternyata nggak bisa munculkan video, tetapi saya bisa munculkan bahan. Apakah saudara-saudara melihat bahan saya? Kelihatan. Wah, tapi kecil. Kecil, saya perbesar. Kelihatan besar? Ya. Sudah besar. Besar. Baik. Pak Muslim, saya tutup dulu Pak, yang saya sharing karena nggak kelihatan saya. Oh, boleh, silakan. Nggak apa-apa. Nanti bisa masuk Saya lagi. stop dulu ya punya saya. Oke. Saya ulangi ya, saya tambahkan tadi. Sekarang. Kelihatan? Oke. Kaifa, bagaimana, istifham nanti dicek di pekan 47 halaman 712 ya. Ini karena berupa keadaan, maka kita di nahunya dikasih sebagai hal, karena ini nanti menjadi ternyata inilah bagian bawah itu jawabannya itu, gitu ya. Bagaimana? Nah, bagaimana apa? Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Tadi sudah dibahas bahwa maf'ul bih ghairu sharih sudah benar. Ini adalah fi'il mudhari wajan 3 840 32 domir antum.
Kemudian pertamanya wa-nya ini ternyata tidak berhubungan dengan atas sehingga pertamanya waw atop itu istiqnaf. Oke, istiqnaf. Pelajari dulu ke bawah. Ternyata ini yang tadi kuntum fi'il madi wajan 3 berdomir antum adalah termasuk rofa'u nasoba yaitu isim kana antumnya. Antumnya isim kana maka disebut mubtada. Kalau saudaramu nambahi, makanya saya kasih warna merah, itu adalah sebagai fi'il nakis sehingga fa'ilnya jadi mubtada boleh. Kalau ini tidak dibuat juga nggak apa-apa. Langsung saja mubtada. Dan amwatannya harus nasob. Maka di sini tulis nasob khobar kana ini khobar. Ini kalimat sempurnanya dari setelah wa. Ternyata berikutnya ada fa. Ini atau penghubung sehingga di sini ditulis maktub kepada 67 kepada atasnya. Sehingga kalimat ini ahya dia menghidupkan kalian ahyakum fi'il madi wajan 7 fi'il fa'il maf'ul bi ini maktub kepada kalimat ini. Jadi berhubungan. Berikutnya yumitukum juga sama mematikan. Ini juga kalimat sempurna maktub ke atasnya. Begitu juga yuhyikum. Ini juga maktub ke atasnya. Ini jadi bergabung oleh summa kemudian gitu yang tadi ilaihi hal yang didahulukan dari fi'liyah fi'il naibul fa'il ini. Maka ini semua menjadi satu kesatuan yang kena si istiqnaf ini. Pertanyaannya tinggal, ini istiqnaf kalimat baru, bisa kuning, bisa. Tetapi ketika kita melihat makna atau arti, oh ternyata ini menjelaskan si bagaimana tadi kalian orang mati menghidupkan. Maka oleh karena itu ini yang tadinya istiqnaf itu menjadi haliyah. Jadi kalau haliyah itu awalnya harus dari istiqnaf dulu. Kalau di sininya atopnya punya maktub yang ini ke atas maka tidak bisa jadi haliyah gitu. Karena istiqnaf maka bisa memang istiqnaf sendiri atau bisa juga jadi haliyah. Maka ketika ini didefinisikan jadi haliyah berarti ini menerangkan. Harus dicari siapa yang diterangkannya. Nah, apa yang diterangkannya? Yang diterangkannya itu yaitu si antum itu, si kalian ini, si domir antum ini. Maka di sini harus ditulis hal ke domir nomor 2 antum. Nah, di sini. Jadi ini haliyahnya itu mau mengatakan kalian ini orang mati, kalian ini nanti dia akan menghidupkan kalian, kemudian dia akan mematikan kalian. Semuanya menjelaskan tentang si kalian. Nah, si kalian itu maka ditulis di sini terjemahan haliyahnya menjadi padahal gitu ya. Jadikan wa-nya itu menjadi padahal. Itu konsepnya, caranya menjadikan akhirnya ini halnya kenapa sampai bawah. Ikat dulu di dalam baru kita tahu bahwa halnya itu sampai di bawah haliyahnya. Begitu. Itu yang pertama. Sehingga gambarnya menjadi sederhana. Pertama tadi di sini ada hal yang kaifa, kaifa, fi'il fa'il maf'ul bih, kemudian ada hal di belakang. Nah halnya mulai mubtada khobar, fi'il fa'il maf'ul bih ke atas ya. Ini tumnya mubtada, amwatannya khobar, fi'il fa'ilnya ahya, maf'ul bihnya kum, fi'il fa'ilnya kemudian yumitu, kemudian maf'ul bihnya kum, kemudian yuhyi itu fi'il fa'ilnya, kemudian maf'ul bihnya kum, kemudian ilaihi hal turja'un adalah fi'il naibul fa'il. Ini adalah semua adalah haliyah kepada si fa'il yang ini yang di depan. Sedangkan yang 29 ketika huwanya dia mubtada karena di awal kalimat dia boleh huwa itu domir dia jadi ma'rifat jadi boleh jadi mubtada. Aladi itu adalah mausul pasti butuh silah. Silahnya adalah fiil. Fiilnya di sini apa? Fiil madi. Domirnya hum. Kok hum? Kok harusnya bukan hum. Oh, huwa. Huwa.
Huwa, Harusnya salah huwa ini. wazan 3. Ya. Salah. Aduh, kok jadi batuk. Nah, ini salah. Nah, Harusnya ini. Nah, itu ya. walaupun batuk Wah. ya Pak Muslim. Kolakum ya. Nah, jadi itu harusnya huwa, fi'il fa'il, kemudian lakumnya menjadi hal, kemudian berikutnya ma apa yang ini pasti atau udah paling dekat ma setelah sebuah fi'il itu biasanya menjadi maf'ul bih ya. Karena apa yang ma mausul perlu silah juga, perlu fi'il, tapi di sini tidak ditemukan fi'il, adanya fi'il ardi gitu. Nah, oleh karena itu pasti di antara ma dan fi'il ardi ini ada fi'il yang mahdhuf, begitu konsepnya. Sehingga ini menjadi kalimat yang sempurna lagi, yaitu mau silahnya berupa ada fi'ilnya. Sehingga menjadi mausul silah, satu kesatuan yang tadi sudah didefinisikan sebagai maf'ul bih. Bagaimana dengan si mausul yang ini? Betul, silahnya silah yang ini. Berarti dia sampai di sini selesai asalnya. Asalnya selesai. Tapi karena ada summa, penghubung, ya, ada penghubung, ada kemudian di sini kalimat sempurna, maka ini penghubungnya itu mengakibatkan ini jadi nyambung sampai sini nambah gitu. Di sini disambung lagi ternyata pakai fa, maka ini nyambung lagi sampai sini. Berikutnya ada wa, harusnya kan nyambung nanti dulu. Lihat dari makna, ternyata ini sudah terpisah. Maka ini mubtada dan khobar, di tengahnya ada hal tadi. Yang jadi satu kalimat ini adalah istinaf. Maka ini tidak boleh dihubungkan sampai di sini. Sehingga ini warnanya kuning. Sedangkan yang atas, satu kalimat ini, dan satu kalimat ini warnanya hijau. 3 kalimat dihubungkan dengan summa, dihubungkan dengan fa. Begitu. Nah, mausul silahnya yang Pak Ade tadi harus sampai bawah sini. Sampai sini, sampai bawah sini. Gitu, mausul silah. Karena ini dihubungkan dengan maktub begitu. Sehingga gambarnya menjadi mubtada khobar gitu. Sampai di sini ada kalimat sempurna mubtada khobar sampai di situ fiil fa'il, kemudian fiil fa'ilnya di sini, kemudian halnya ma fil ardi jami'a menjadi maf'ul bih. Dan kemudian itu ada hal, tadi masih ingat di hal di sini. Nah, yang sebelumnya di situ ada yang mahdhuf dari fil ardinya itu. Itu di sini ada harusnya silah atau fiil yang melengkapi sebagai silah, tetapi dia tidak ada. Ya. Kemudian ista ini jadi fiil fa'il. Ila maf'ul bih, ila samai, fa lagi ada penghubung fiil fa'il lagi, kemudian ini jadi maf'ul bih ya. Huna tetapi sab'a samawati badal kepada si huna ya gitu. Sehingga tidak dituliskan kalau badal di sini. Dan setelah itu selesai baru wa huwa-nya adalah mubtada, alimun adalah khobar, sehingga di tengahnya bikulisaiinnya adalah begitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya ingin ini Pak. Nah, silakan Pak Hatta. Saya ingin mendiskusikan masalah taukid maknawi itu Pak. Kita lihat di buku KPI tentang taukid, ada yang taukid lafzi dan taukid maknawi. Oke, sebentar. Kalau gitu gambarnya saya pindahkan dulu ya Pak ya. Nah, ke sini. Silakan. Di buku KBI pekan 34 itu dibahas. Nah, contohnya taukid maknawi itu contohnya hadorol qaidu nafsuhu. Hadoro telah datang. Siapa al-qaidu panglima, nafsuhu tegasnya pribadinya atau dirinya dia sendiri. Nah, dirinya sendiri. Nah, di sini nafsu mesti diidopatkan kepada domir yang rujuknya domir itu
Ya, yang domir itu rujuk balik kepada muakadnya. Jadi hu rujuk balik kepada al-qaidu sebagai muakadnya. Kemudian kita ke bawah lagi, kita lihat contohnya lagi. Contohnya hadarat Fatimatu ainuha. Di sini Fatimatu diberi taukid ainuha. Ainu didopatkan kepada domir, yang domir tersebut rujuk balik kepada muakadnya. Kembali lagi kepada contoh di bawah. Ja'ar rokbu kuluhu. Ja'a telah datang, siapa ar-rokbu? Seluruh anggota rombongan. Kuluhu tegasnya, seluruhnya anggota rombongan tersebut. Itu ada domir yang rujuk balik kepada ar-rokbu tersebut. Juga untuk kila. Ja'ar rojulani kilahuma. Nah, kila diidopatkan kepada domir yang rujuk balik kepada ar-rojulani sebagai muakadnya. Sebenarnya untuk jami'u pun, untuk jami'u itu mesti didopatkan kepada domir yang rujuk balik kepada muakadnya. Andai kata ini sebagai taukid, maka seharusnya jami'ahu. Nah, jami'ahu. Jadi ma fil ardi. Nah, jika andai kata jami'an sebagai taukid dari ma, mesti didapatkan kepada domir, yang domir tersebut rujuk balik kepada ma tersebut, jami'ahu. Itu. Nah, dan irobnya harus sama. Kalau nasab dengan nasab, khofad kalau khofad dengan khofad, kalau ropa dengan ropa. Nah, ini jami'an mesti didapatkan kepada domir yang rujuk balik kepada muakadnya. Yang tidak didapatkan kepada domir itu yaitu ajma'ina, ajma'una, ajma'u atau jam'a'u. Nah, itu ada di buku KBI. Nah, untuk ajma'u, jam'a'u, ajma'ina, ajma'una memang tidak didapatkan kepada domir. Itu bisa langsung menjadi taukid maknawi. Karena tidak terpenuhi, karena tidak terpenuhi syarat tersebut, nah jami'an sebaiknya dijadikan sebagai hal saja. Sebagai hal, ya. Ya, terus halnya ke ma fil ardi, ma itu. Sebentar. Ya, halnya kepada, kan sebutnya fil ardi sebetulnya istarofil ardi itu kan sudah jadi hal. Sekarang jami'ah itu hal juga, tetapi halnya kepada muhalnya kepada si anak kalimat si biru atau ke hijau, ke si maknya nomor 6. Ke maf'ul bih, mak itu, ke maf'ul bih. Oh, ke nomor 6. Kholaqalakum ma fil ardi, nama sebagai maf'ul bih itu jadi sebagai hal dari maf'ul bih. Oh iya, iya berarti seperti si biru ini juga hal ke maf'ul bih. Iya. Ya, itu udah benar, hanya saja penempatan ada taukid itu, ada tulisan di sininya, tulisan ya, di taukidnya taukid itu tidak memenuhi syarat sebagai taukid. Jadi ini jangan ditulis gitu maksudnya. Iya. Jadi muakadnya jangan ditulis. Iya, benar. Karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, tetapi ini bagian daripada hal kepada maf'ul bih. Iya. Oke, nanti tolong dijelaskan di WA grup ya, Pak Hatta detailnya. Tadi mungkin kita dengar, tapi mungkin tidak ngeh, teman-teman. Oke. Pak Hatta, baik. Ya, silakan. Berarti kalau dia siapa yang tadi jami'an yaitu tidak ada hal, tidak ada mubdal, berarti yang ini tidak ada warna biru ya? Kalau saya itu untuk langsung warna itu diserahkan ke pemusik untuk warna. Gini, Bu Lisma, apa yang isi mausul perlu silah. Yang jadi maf'ul bih hijau itu maknya. Iya. Nah, maka silah di bawahnya itu adalah anak kalimatnya. Iya. Gitu. Nah, jadi sekarang anak kalimatnya berupa warna biru. Fil ardi jami'ah itu adalah harus biru karena bagian daripada sima. Cuma kalimat yang namanya silah butuh isim, butuh fiil, butuh fiil. Maka ditakdirkan
Fil ardi kan tidak ujung-ujung fil ardi, tidak ujung apa yang langsung fil ardi, apa yang menetap di bumi, apa yang duduk di bumi, apa yang berdiri di bumi, apa yang hidup di bumi, gitu kan. Nah, itu semua adalah mahdhuf begitu. Sehingga dia harus anak kalimat gitu loh Bu Lisma. Jadi harus biru, nggak bisa hijau. Saya menambahkan Pak, Ya. bahwa sila itu mesti berupa jumlah. Nah, kalau jar majur hanya jar majur itu bukan jumlah, merupakan sibeh jumlah, makanya oleh Pak Musib ini diperlihatkan bahwa jar majur tersebut ta'aluk kepada istaqoro karena sila mesti berupa jumlah. Makanya oleh Pak Musib diperlihatkan ada istaqoro, makanya dijadikan anak kalimat dari itu, Ya, dari ya. itu udah tepat warnanya biru. Oh iya, iya. Sip. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya sedang di Tasik ini, jadi sampai video nggak hidup, suasananya lagi. Mohon maaf, ada kekurangan itu dan ini. Mangga, silakan saya balikan ke Pak Ade. Berikutnya mau ngapain Pak Ade? Masuk makna aja. Jadi kalau kita lihat artinya adalah untuk yang Al-Baqarah ayat 20 adalah mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu adalah di sini akan bisa kita lihat ada apa asalnya kita itu mati lalu kita dihidupkan gitu kan, lalu kita dimatikan dan lalu kita dihidupkan, itu kembali ke Allah. Lalu yang 29 adalah dialah Allah yang menjadikan segalanya yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak untuk menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah Al-Baqarah 29. Itu mungkin yang disampaikan Pak Muslim dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mohon maaf Pak dengan segala kekurangannya. Saya masih banyak belajar Pak. Silakan doa penutup. Doanya Pak Fauzi aja Pak. Yang spesialis. Kontrak kerja Pak Fauzi. Silakan. Di stop screen dulu Pak Ade. Siap.